Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'rifatul Handawiyah dari Ilmu Falak kelas D dengan NIM 9311066619. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Yang pertama, hisab ijtima, konversi Hijriah tahun Hijriah ke tahun Masehi pada tanggal 29 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Dan di sini hari yang sudah terlewati yakni 1441 tahun 10 bulan 29 hari. Langsung saja pada tabel berikut yakni satuan tahun. Satuan tahun di sini rinciannya 1441 yakni dari tahun dibagi 30. Angka 30 ini yakni tahun satu kali siklus perputaran bulan. 1441 dibagi 30 yakni hasilnya 48. 48 ini kita masukkan ke dalam tampungan siklus. Kemudian mendapatkan 40 siklus dengan sisa 1 tahun. Sisa 1 tahunnya kita masukkan dalam tampungan tahun. Selanjutnya 48 siklus dikali 10.631 hari. Di sini 10.631 hari didapat dari 1 tahun dalam kalender Hijriah. 48 siklus kali 10.631 hasilnya 510.288 hari. Selanjutnya 1 kan di sini sisa 1 tahun. Sisa 1 tahunnya kita masukkan di bawah 48 siklus itu dikalikan 354. Angka 354 ini didapat dari hari dari 1 tahun kalender Hijriah ditambah plus 1 dengan jumlah yakni 355 hari. Satuan bulannya yakni 10 bulan. Bulan yang sudah terlewati yakni 10 bulan dari Muharram sampai dengan Syawal yakni 295 hari. Dan harinya 29 berjalan pada bulan Dzulqa'dah hasil 29 hari. Selanjutnya 510.288 hari ini ditambahkan dengan 355, 295 dan 29. Maka jumlahnya yakni 510.967 hari. Dengan selisih dengan Masehi yakni 227.016 hari. Ditambahkan menjadi jumlahnya yakni 737.983 hari. Lalu koreksi Gregoriannya plus 13. Jumlah Masehinya mendapatkan 737.996 hari. Selanjutnya, jumlah hari tersebut dikonversikan dalam tahun, bulan, tanggal Masehi. Pada tabel berikut ada satuan rincian. Di sini dari jumlah Masehinya dimasukkan 737.996 dibagi 1461 mendapatkan 505 siklus dan sisanya yakni
191 dimasukkan tampungan tahun. Lalu 505 dikali 4 mendapatkan hasil tahun 2020. 191 mendapatkan 6 bulan 10 hari. Jadi jumlahnya hasilnya yakni tahun 2020, bulan 6 dan 10 hari. 2020 ditambah 1 sama dengan 2021 tahun. 6 ditambah 1 7 bulan dan 10 sama dengan 10 hari. Jadi kesimpulannya pada tanggal 29 Dzulqa'dah 1442 Hijriah adalah bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2021 Masehi. Langsung saja kita mencari FIB terkecil pada tanggal 10 Juli 2021 Masehi. FIB di sini adalah fraction illumination bulan. Di sini kita mencari FIB terkecil pada tanggal 10 Juli 2021 Masehi adalah senilai 0,0077 di jam 1. Jadi data fraction illumination bulan atau FIB dan ecliptic longitude matahari atau ELM dan apparent longitude bulan atau ALB. Di sini FIB terkecilnya yakni 0,00077. ELM pada jam 01.00 adalah 108 derajat 01 menit 32 detik dan ALB-nya pada jam 01.00 adalah 107 derajat 52 menit 14 detik. Selanjutnya ELM dikurangi ALB sama dengan 0 derajat 9 menit 18 detik 00 detik. Karena bulan masih tertinggal dari matahari, berarti data kedua sebagai perbandingan yang diambil adalah pada 1 jam setelahnya, yakni pukul 02.00 GMT, yaitu di sini ELM atau ecliptic longitude mataharinya 108 derajat 03 menit 55 detik. Dan ALB-nya atau apparent longitude bulan yakni 108 derajat 23 menit 07 detik. Selanjutnya, hitung data dari jam 01.00 dan jam 02.00 untuk mencapai sabak matahari dan sabak bulan. Sabak matahari ELM pukul 01 GMT yakni 108 derajat 01 menit 32 detik. Dan ILM pukul 02.00 GMT yakni 108 derajat 03 menit 55 detik. ILM pukul 01.00 GMT dan ILM pukul 02.00 GMT dikurangi. Hasilnya yakni 0 derajat min 2 menit min 23 detik. Selanjutnya menghitung sabak bulannya yakni ALB pukul 01.00 GMT sama dengan 107 derajat 52 menit 14 detik dan ALB pukul 02.00 GMT yakni 108 derajat 23 menit 07 detik. ALB pukul 01.00 GMT dan ALB pukul 02.00 GMT kita kurangi dan menghasilkan 0 derajat min 30 menit min 53 detik. Selanjutnya kita menghitung hisab saat ijtima. Di sini rumus hisab saat ijtima yakni jam FIB tadi, FIB yang terkecil plus buka kurung ILM min ALB per sabak bulan min sabak matahari tutup kurung plus 07.00. Langsung saja kita masukkan
FIB terkecil tadi pada jam 01.00 plus buka kurung 108 derajat 01 menit 32 detik min 107 derajat 52 menit 14 detik per 0 derajat min 30 menit min 53 detik min 0 derajat min 2 menit min 23 detik tutup kurung plus 07.00. Hasilnya 01.00 plus 01.00 plus buka kurung 0 derajat 9 menit 18 detik per 108 derajat 0 menit 0 detik tutup kurung plus 07.00 sama dengan 01.00 plus 0 derajat 0 menit 5,17 detik plus 07.00. Hasilnya 8 derajat 0 menit 5,17 detik. Dibulatkan menjadi 8 derajat 0 menit 0 detik, yakni 08.00. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil hisab ijtima pada bulan Dzulqa'dah 1442 Hijriah adalah pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 10 Juli tahun 2021 Masehi. Selanjutnya kita menghitung hisab terbenam matahari pada kota Kediri. Diketahui di sini ada lintang bujur kota Kediri yaitu min 07 derajat 49 menit lintang selatan, 112 derajat dan 0 derajat BT. Di sini ada huruf E atau equation of time atau perata waktu pada jam 11 GMT menghasilkan min 5 menit 22 detik dan deklinasi di sini pada 11 GMT yakni 22 derajat 13 menit dan 31 detik. Semi diameter atau SD dari 11 GMT adalah 15 menit 43,89 detik. Refraksi matahari 0 derajat 34,5 menit. DIP atau ketinggian. Di sini buka kurung 1.76 akar 67 tutup kurung per 60 sama dengan 0 derajat 14 menit 24,37 detik. KWD waktu Indonesia Barat buka kurung 105 derajat min 112 derajat 00 menit tutup kurung per 15 yakni sama dengan min 0 derajat 28 menit 0 detik. Cara perhitungan bagian A yakni tinggi matahari atau H. Di sini rumusnya H sama dengan 0 derajat min SD atau semi diameter min refer atau refraksi matahari min DIP. Langsung saja kita masukkan angkanya. 0 derajat min H. H di sini 0 derajat min SD. 0 derajat min SD. SD-nya tadi 15 menit 43,89 detik. Kita masukkan, tapi angka sebelum 15 menit ditambah 0 derajat. Jadi 0 derajat min 0 derajat 15 menit 43,89 detik. Terus refraksi mataharinya dimasukkan 0 derajat 34,5 menit. Lalu DIP kita masukkan. DIP-nya tadi 0 derajat 14 menit 24,37 detik. Sama dengan min 1 derajat 4 menit 38,28 detik. Jadi hasil tinggi matahari atau H yakni min 1 derajat 4 menit 38,28 detik. Selanjutnya bagian B, sudut waktu matahari atau T. Cos T min tan
markas kali tan deklinasi plus sin H per cos deklinasi per sin H per cos markas per cos deklinasi. Langsung kita masukkan min tan markas, yakni min tan min 07 derajat 49 menit dikali tan deklinasinya 22 derajat 13 menit 31 detik plus sin H tadi menghasilkan min 1 derajat 4 menit 38,28 detik per cos deklinasi per cos markas, yakni cos min 07 derajat 49 menit per cos deklinasinya cos 22 derajat 13 menit 31 detik sama dengan shift plus cos ans. T di sini menghasilkan 86 derajat 48 menit 14,83 detik. Jam atau T sama dengan 86 derajat 48 menit 14,83 detik per 15 sama dengan 5 derajat 47 menit 12,99 detik dan menghasilkan 0,54712. Selanjutnya matahari terbenam. Rumusnya yakni buka kurung 2 kali 12 min E atau equation of time atau perata waktu, tutup kurung plus KWD, tutup kurung lagi plus jam T sama dengan buka kurung 2 kali 12 min tadi equation of time-nya min 5 22 detik. Lalu di sini ditambahkan 0 derajat. Jadinya buka kurung 2 kali 12 min 0 derajat 5 menit 22 detik tutup kurung 2 kali plus jamnya tadi atau T plus 0 derajat 28 menit 0 detik. Mohon maaf. Buka kurung 2 kali 12 equation of time-nya tadi min 5 menit 22 detik lalu ditambahkan 0 derajat. Jadi min 0 derajat 5 menit 22 detik. Tutup kurung lalu plus KWD. KWD-nya di sini min 0 derajat 28 menit 0 detik plus jam T plusnya yakni 0,5 derajat 47 menit 12 detik sama dengan 17 derajat 24 menit 34,00 detik sama dengan pukul 17.24.34. Jadi hasil ini dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2021 Masehi, matahari terbenam pukul 17.24.34 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, hisap ketinggian bulan di Kota Kediri. Di sini sudah ada datanya ya. Di sini jenis datanya ada asensio rekta matahari, asensio rekta bulan, dan deklinasi bulan. Bagian kolom A yakni pada jam 10 GMT, bagian B pada jam 11 GMT. Lalu dimasukkan asensio rekta dari jam 10 GMT yakni 109 derajat 54 menit 02 detik. Dan pada asensio rekta matahari jam 11 GMT 109 derajat 56 menit 35 detik. Setelah itu kita interpolasikan. A rumusnya yakni A min buka kurung A min B tutup kurung kali C per 1. Di sini C di sini hasil dari matahari terbenam. Jadi cara menghitungnya yakni
109 derajat 54 menit 02 detik min buka kurung 109 derajat 54 menit 02 detik min B. Min B di sini 109 derajat 56 menit 35 detik tutup kurung kali C. C-nya yakni 17 derajat 24 menit 34 detik per 1. Hasilnya 110 derajat 38 menit 25,65 detik. Jadi interpolasinya itu tadi hasilnya. Setelah itu asensi orekta bulan. Interpolasinya 114 derajat 56 menit 42 detik min buka kurung 114 derajat 56 menit 42 detik min 115 derajat 30 menit 52 detik tutup kurung kali 17 derajat 24 menit 34 detik per 1 jumlahnya 124 derajat 50 menit 56,54 detik. Deklinasi bulan. Deklinasi bulan pada jam 10 GMT 24 derajat 59 menit 31 detik dan pada jam 11 GMT 24 derajat 56 menit 17 detik. Lalu kita interpolasi 24 derajat 59 menit 31 detik min buka kurung 24 derajat 59 menit 31 detik min 24 derajat 56 menit 17 detik tutup kurung kali 17 derajat 24 menit 34 detik per 1 hasilnya 24 derajat 3 menit 13,57 detik. Lalu kita bagian A kita menghitung sudut waktu bulan atau T. Rumusnya AR matahari min AR bulan plus T matahari. AR adalah asensi orekta matahari, asensi orekta bulan plus T matahari. Langsung kita masukkan hasil dari interpolasi AR matahari dan AR bulan. 110 derajat 38 menit 25,65 detik min 124 derajat 50 menit 56,54 detik plus 86 derajat 48 menit 14,83 detik sama dengan 72 derajat 35 menit 43,94 detik. Selanjutnya menghitung hisab hakiki ketinggian bulan. Rumus sin H sama dengan sin markas kali sin deklinasi plus cos markas kali cos deklinasi kali cos T bulan. Langsung saja kita masukkan sin markas. Sin min 07 derajat 49 menit kali sin deklinasi sin 22 derajat 13 menit 31 detik plus cos markas cos min 07 derajat 49 menit kali cos deklinasi cos 22 derajat 13 menit 31 detik kali cos T bulan cos 72 derajat 35 menit 43,94 detik. H bulan sama dengan 0 derajat 3 menit 13,51 detik. Selanjutnya kita menghitung hisab mar'i ketinggian bulan. Yang kita cari pertama kali ini paralaks pada jam 10 GMT yakni 0 derajat 55 menit 19 detik. Rumusnya paralaks kali cos H sama dengan 0 derajat 55 menit 19 detik kali cos 0 derajat 3 menit 13,51 detik sama dengan 0 derajat 55 menit 19 detik. Lalu semi diameter atau SD bulan pada jam 10 GMT sama dengan 0 derajat 15 menit 04,39 detik dan refraksi bulannya 0 derajat 07 menit 7 detik. Dan DIP-nya
dan DIP-nya dari 1,73 akar 67 per 60 sama dengan 0 derajat 14 menit 24,37 detik. Rumusnya H aksen sama dengan H min paralaks min SD plus reference plus DIP. H aksen sama dengan H 0 derajat 3 menit 13,51 detik. Paralaksnya paralaksnya 0 derajat 55 menit 19 detik dan SC atau semi diameternya 0 derajat 15 menit 04,39 detik plus refraksi bulan 0 derajat 07 menit 7 detik plus DIP 0 derajat 14 menit 24,37 detik. H aksen sama dengan 0 derajat 45 menit 38,51 detik. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ketinggian hilal pada tanggal 29 Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah sangat rendah, yakni pada ketinggian 0 derajat 45 menit 38,51 detik. Secara teori di atas kertas dalam ketinggian tersebut kecil kemungkinan hilal terlihat saat dilakukan ruqyah, sehingga pada bulan Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Kesimpulannya, ijtima akhir Dzulqa'dah 1442 Hijriah Sabtu Weton 10 Juli pada tanggal 10 Juli tahun 2021 Masehi pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Matahari terbenam pukul 17.24.34 waktu Indonesia Barat. Tinggi hilal hakikinya 0 derajat 3 menit 13,51 detik. Tinggi hilal mar'inya 0 derajat 45 menit 38,51 detik. Itu tadi penjelasan saya mengenai perhitungan di bulan Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.